Yang saya hormati para romo yang bertugas pada kesempatan hari ini, yang saya hormati kedua wali dari mempelai maupun orang tua, yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia, dan Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Telah kita bersama saksikan tahapan-tahapan di dalam proses pemberkatan mempelai atau manten secara agama Buddha. Terima kasih toleransi dari Bapak Ibu sekalian yang ikut menyaksikan dan memasuki tempat ibadah agama Buddha ini. Semoga rasa toleransi di antara satu dengan yang lain, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat akan selalu berkembang, sehingga masyarakat kita rukun dan damai setiap saat bisa kita rasakan. Mempelai berdua yang saya hormati, sebelum Anda berdua ke jenjang perkawinan secara agama Buddha ini, kalian berdua telah dibekali dengan bimbingan praningkah sebagai salah satu syarat Anda pelaksanaan pemberkatan temanten secara agama Buddha ini. Dan tadi juga dikerudungi dengan kain kuning, tadi sudah disinggung, Anda telah memiliki satu keyakinan yang sama, yaitu agama Buddha. Karena di Indonesia, di dalam agama apapun, di saat menikah itu peraturan negara itu harus satu agama, tidak ada perkawinan campur lagi. Diharapkan dengan keyakinan yang sama adalah modal yang sangat besar untuk mewujudkan impian Anda untuk menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menjadi keyakinan yang sama ini dibuktikan mempelai telah menerima wisudi, dan di saat wisudi ini Anda diperciki dengan air, ditambah tadi juga Anda diperciki dengan air sebagai simbol Anda di samping perkawinan itu sah secara agama Buddha, sebagai simbol atau lambang Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama. Dengan memasuki kehidupan spiritual bersama-sama, Anda membangun kebijaksanaan yang sama. Ya, ini disimbolkan dengan dikerudungi dengan kain kuning. Kenapa kok kainnya bukan merah, bukan putih, namun dipilih kuning? Kuning ini sebagai simbol kebijaksanaan. Maka para biku pun pakaiannya, jubahnya kuning karena ingin membangun kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang Anda miliki atau mempunyai gali, tentunya akan membahagiakan keluarga Anda yang Anda impikan. Di samping modal utama keyakinan yang sama, ada faktor-faktor lain, modal yang lain. Anda harus memiliki sila atau moralitas yang sama. Tadi Anda sudah dibimbing oleh para romo untuk mengucapkan Pancasila Buddhis. Kemudian juga harus mengembangkan kedermawanan yang sama. Kemudian yang terakhir kebijaksanaan yang sama. Kebijaksanaan ini memang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah umur. Maka ada batasan umur, batasan umur minimal orang nikah itu berapa. Ini juga mempengaruhi kebijaksanaan yang akan dimiliki. Dengan bekal bimbingan praningkah yang sudah Anda harap Anda ikuti, ibarat membangun sebuah bangunan, Anda mempunyai pondasi yang kuat, yang kokoh. Bisa kita bayangkan kalau sebuah rumah itu pondasinya tidak kuat, tentu banyak yang retak-retak. Demikian pula rumah tangga tanpa didasari pondasi yang kuat, tentunya juga keretakan-keretakan bisa terjadi setiap saat. Di dalam bimbingan praningkah Anda dijelaskan
tentang beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, sebaliknya kewajiban istri kepada suaminya. Ya, dengan menguasai, dengan mempraktikkan beberapa kewajiban itu, yakinlah ya, keluarga yang Anda impikan menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis akan menjadi kenyataan. Di samping beberapa kewajiban di saat ini ya, saya akan menyinggung atau telah diberikan oleh bimbingan pranikah, akan mengingatkan kembali, di samping kewajiban yang harus diketahui oleh pasangan suami istri, juga ada beberapa pantangan perumah tangga, pantangan bagi suami dan istri. Ini bermanfaat bukan saja kepada mempelai berdua, namun juga yang hadir di sini. Ajaran Sang Buddha, ya, nasihat Sang Buddha ini sudah diberikan oleh Sang Buddha kurang lebih 2569 tahun yang lalu, namun tetap relevan kita jadikan pedoman, jadikan pantangan dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari, agar keluarga Anda itu bisa selamat, tidak mengalami keruntuhan di tengah jalan. Apa saja pantangan kehidupan rumah tangga yang harus dihindari oleh para perumah tangga, oleh istri atau oleh suami? Yang pertama, setelah Anda sebagai pasangan suami istri yang sah, jangan pernah menggoda wanita lain atau pria lain. Di zaman ya teknologi yang maju, medsos ini, peluang untuk menggoda ya bukan pasangannya, wanita lain atau pria lain, sangat besar. Ya, sembunyi-sembunyi kita bisa ya sembunyi-sembunyi ya, itu akan berisiko. Jangan pernah bermain api ya setelah berumah tangga, sebab akan bahaya sekali, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga yang Anda bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, berpantang untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan berjudi. Tidak pernah ada keluarga yang judi itu kaya, justru sebaliknya, para penjudi justru jatuh melarat, jatuh miskin. Jangan mempertaruhkan uang belanja Anda untuk berjudi. Ya, ada ungkapan Jawa, kalau judi lek menang ora cemantel, lek kalah tetel-tetel. Ya. Jadi uang yang sudah ada di simpanan itu bisa keluar menuruti kekalahan judi. Jadi jangan main-main kalau berumah tangga, jangan membohongi. Seorang penjudi biasanya juga pembohong bagi istrinya, pembohong bagi suaminya. Itu pantangan yang kedua untuk tidak berjudi. Yang ketiga, pantangan untuk tidak minum minuman yang berbahaya, minum minuman yang bisa melemahkan kesadaran, atau obat-obat terlarang. Berapa banyak rumah tangga yang tadinya di awal-awal harmonis, gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras, ya kesadarannya terganggu, timbullah keretakan, minta cerai, ya minta berpisah, karena mempunyai kebiasaan yang tercela. Suaminya atau istrinya itu suka mengonsumsi minuman yang berbahaya, yang bisa melemahkan kesadaran kita dan menimbulkan cepat sakit ya. Kemudian yang keempat, bergaullah dengan orang-orang baik, berpantang untuk bergaul dengan orang-orang jahat, harus selektif di dalam memilih pertemanan, karena tidak sedikit pula teman itu akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga kita. Tidak semua akan melihat kita itu bahagia, namun ya banyak teman-teman juga justru tertawa di atas penderitaan atau kesedihan yang kita alami. Itulah 4 pantangan yang disabdakan oleh Sang Buddha, yang sampai sekarang masih relevan kita jadikan pedoman, kita jadikan pantangan yang dihindari oleh keluarga-keluarga yang ingin berbahagia. Selamat menempuh kehidupan rumah tangga. Semoga dengan dasar keyakinan Anda kepada Sang Triratna, dengan kesetiaan Anda, komitmen Anda untuk terus sebagai pasangan istri, semoga Anda berbahagia dan didukung doa restu semua yang hadir di sini.
Jangan sia-siakan doa restu yang ada di sini, sekian banyak yang ada di sini mengorbankan waktu, tenaga dan uang demi untuk merestui Anda sebagai pasangan suami istri. Tepuk tangan untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.